Halo, Sampurasun kaum rebahaners dimanapun kalian berada. Kembali lagi bareng saya di channel Bahas Sagala. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film lagi. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita film Alba. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Albert Hages, serta dibintangi oleh Cody Smith sebagai Keda, yaitu tokoh utama dalam film ini. Sepintas film ini berlatar 20.000 tahun yang lalu di akhir zaman es, di mana Keda yang gagal melakukan perburuan pertamanya. Akibatnya dia harus terjatuh ke dalam jurang dan mengalami beberapa luka. Penasaran dengan nasib Keda? Kita langsung gaskan aja pembahasan alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok orang dari sebuah suku yang sedang mendekati kawanan bison. Di sini juga kita diperlihatkan dengan tokoh utama film ini, yaitu Keda. Keda nampak kebingungan karena ini pertama kalinya dia ikut perburuan. Kelompok tersebut mulai menyerang dan melemparkan tombak mereka ke arah kawanan bison tersebut. Akibatnya kawanan bison pun berlarian ke arah sisi jurang dan ada beberapa yang terjatuh ke bawah. Namun ada satu bison yang berbalik arah serta mengejar Keda. Keda pun terkena tandukan bison tersebut. Tak puasnya menanduk, bison itu menggusur Keda ke arah sisi jurang. Ayah Keda yang bernama Tau tidak tinggal diam melihat anaknya dalam keadaan bahaya. Dia pun mengambil tombaknya dan melemparkan ke arah bison tersebut. Meski tombak tersebut berhasil mengenai perutnya, bison tersebut tetap berlari dan akhirnya melemparkan Keda ke jurang. Scene berpindah ke 1 minggu sebelum perburuan, di mana para remaja dari kelompok suku tersebut dites membuat sebuah senjata dari batu yang dipahat. Keda dan satu anak lainnya pun berhasil lulus. Mereka berdua pun dipukuli oleh seniornya sebagai tradisi adat atas kelulusan mereka. Di sini juga kita diberitahukan bahwa Keda adalah putra dari kepala suku tersebut, yaitu Tau. Setelah sekian lama, hari perburuan pun tiba. Keda dan yang lainnya sedang berpamitan kepada keluarga mereka sebelum melakukan perjalanan perburuan. Setelah berpamitan, mereka pun berangkat untuk memulai melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok suku lain yang ternyata mempunyai hubungan yang sangat baik. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan perburuan bersama-sama. Di hari berikutnya mereka menemukan seekor babi hutan. Setelah anggota suku tersebut menombaknya, Tau menyuruh Keda untuk menuntaskan, dalam arti lain membunuhnya. Namun di sini Keda tidak sanggup melakukannya. Tau yang melihat hal tersebut pun kecewa kepada Keda dan akhirnya dia sendiri yang membunuh babi hutan tersebut. Saat malam hari, mereka pun beristirahat serta menyantap babi hutan hasil buruan tadi.
Namun di sini tahu mendeteksi adanya bahaya. Mereka pun membentuk formasi bertahan. Dirasa situasi sudah aman, mereka pun menurunkan senjata dan kembali duduk. Namun hal tak terduga terjadi, di mana seekor macan menerkam anak yang duduk di sebelah Keda dan membawanya ke kegelapan. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Di sini kita diperlihatkan dengan tayangan di awal film. Singkat cerita, Keda ternyata berhasil selamat karena berpegangan ke sebuah batu. Karena posisi Keda yang cukup jauh, kelompoknya pun tidak bisa menolong Keda. Akhirnya Keda terjatuh ke bawah, namun bukan ke dasar jurang, melainkan ke sebuah tonjolan batu yang ada di sisi jurang. Melihat hal tersebut, Tau pun merasa sedih dan berniat turun ke bawah, namun ditahan oleh kelompoknya. Setelah 1 hari 1 malam menunggu kabar dari Keda, akhirnya Tau dan kelompoknya pun pergi karena menganggap Keda telah meninggal. Keesokan harinya Keda tersadar karena ada burung yang mematuk bibirnya. Keda berteriak memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban. Keda pun berusaha turun ke dasar jurang. Namun dasar jurang yang cukup dalam, akhirnya Keda pun menggantung dengan perpegangan ke sebuah batu. Setelah cukup lama bertahan, tanpa disangka hujan turun dengan sangat lebat, yang membuat dasar jurang seperti sungai. Keda pun memberanikan diri melompat ke bawah karena tidak ada pilihan lain. Keda tersadar dengan keadaan kaki yang patah. Ia pun menggunakan sebuah kayu untuk menyanggah kakinya. Setelah itu, ia pun berjalan ke atas jurang dan melihat ada tumpukan batu. Sadar dirinya sudah dianggap meninggal, Keda pun sangat sedih. Keesokan harinya, Keda terpaksa memakan seekor cacing karena kelaparan. Namun tanpa dia sadari, ada sekelompok anjing liar atau apa yang menyerangnya. Keda pun berlari ke atas pohon untuk menyelamatkan diri. Namun ada satu alpa yang berhasil menggigit kakinya. Keda berhasil memukul alpa tersebut serta membuatnya terjatuh dan terluka. Pagi harinya Keda melihat alpa tersebut masih ada dalam keadaan sekarat. Ia pun berniat membunuhnya. Namun karena melihat alpa tersebut ditinggalkan seperti dirinya, Keda pun tidak jadi membunuhnya. Keda membawa alpa ke sebuah goa untuk diobati.
Setelah sekian lama mereka berdua berada di goa, akhirnya Keda berencana untuk pulang ke rumahnya. Di sini Keda menyuruh Alpa untuk pulang ke kawanannya. Tapi Alpa tetap mengikuti Keda dari belakang. Keda pun memutuskan membawa Alpa untuk melakukan perjalanan pulangnya. Musim salju pun datang. Keda dan Alpa sedang memburu seekor babi. Di malam hari saat Keda dan Alpa menyantap babi hasil buruan tadi, mereka dihampiri oleh kawanan Alpa. Di sini Alpa mencoba berkomunikasi dengan kawanannya dan membuat kawanan tersebut pergi. Dengan berat hati, Alpa pun meninggalkan Keda untuk kembali ke kawanannya. Keda pun melanjutkan perjalanan tanpa ditemani Alpa. Sampai suatu ketika, Keda melihat ada kawanan Alpa yang sedang menyantap hasil buruannya. Ia pun berlari mendekat dan tanpa disadari membuat lapisan esnya pecah. Keda pun terjatuh ke dalam aliran air di bawah es. Melihat sahabatnya seperti itu, Alpa pun berusaha menolong Keda. Akhirnya Keda berhasil selamat dengan cara memecahkan es menggunakan pisau yang hampir saja terjatuh. Keda melanjutkan perjalanan yang kembali ditemani Alpa. Di tengah perjalanan, Keda melihat ada tenda dan seseorang yang sedang duduk di samping tenda tersebut. Lelahnya pun hilang. Keda berlari ke arah tenda tersebut. Namun setelah mendekat, Keda kaget karena orang tersebut sudah meninggal dalam keadaan posisi duduk. Keda mencari makanan di dalam tenda orang tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Keda hanya membawa panah orang tersebut untuk digunakannya sebagai senjata berburu. Suatu ketika di tengah perjalanan mereka harus terhalang karena ada badai salju. Di sisi lain mereka harus berlari karena ada kawanan hyena di belakang mereka. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka berhasil selamat karena masuk ke dalam lubang sebuah goa. Namun ancaman bukan hanya dari hyena tersebut. Di dalam goa tersebut ada seekor macan. Macan itu hendak menyerang Keda, namun Alpa menghalanginya dan bertarung dengan macan tersebut. Keda pun menggunakan panahnya untuk menyerang macan yang sedang bertarung dengan Alpa dan berhasil membunuhnya. Namun Alpa harus terluka parah akibat pertarungan tersebut. Keda dan Alpa melanjutkan perjalanan melewati badai salju dengan keadaan lapar dan terluka. Setelah sekian lama mereka pun sampai ke perkampungan suku Keda. Dia kembali bertemu dengan ayah ibu Keda serta penduduk lainnya. Keda dan Alpa pun langsung dibawa untuk diobati. Dan yang mengejutkan, ternyata Alpa adalah seekor betina dan sedang mengandung. Akhirnya Alpa berhasil melahirkan beberapa anak. Dan mulai saat itu, manusia dan para Alpa bersahabat dan melakukan perburuan secara bersama. Dan film pun berakhir. Itu dia alur cerita dari film Alpa. Secara keseluruhan, film ini sangat bagus. Dan rating film ini menurut IMDb adalah 6,7. Mohon maaf apabila dalam penyampaian alur cerita film tersebut masih sangat banyak kekurangan. Semoga di video selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.